di mana hari ini adalah hari yang pertama bulan yang keempat. Tentu sekali hari ini adalah hari yang indah, sebab hari ini adalah hari pemberian Tuhan. Maka untuk itu perlu kita bersukacita atas segala kebaikan kemurahan Tuhan, bahkan pengorbanan Tuhan bagi saudara dan bangsa. Maka hari ini kita siapkan hati kita untuk memperhatikan firman Tuhan yang menjadi oleh-oleh yang Tuhan berikan bagi saudara dan bagi saya. Haleluya. Firman Tuhan yang terambil di dalam perjanjian baru, yaitu Roma 5 ayat yang kelima. Roma 5 ayat yang kelima. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ini dengan hitungan ketiga. Roma 5 ayat yang kelima. Jikalau sudah ditemukan, katakan amin. 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan. Sekali lagi kami bacakan firman Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang pengharapan. Nah, saudaraku, setiap orang tentu memiliki harapan-harapan dalam hidupnya, dan harapan itu menjadi kekuatan bagi orang untuk mampu menjalankan kehidupan. Harapan itu selalu diinginkan setiap orang, dan harapan itu menjadi satu kemampuan dalam menjalani kehidupan. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, harapanlah yang membuat petani dia mencangkul, dia menanam, sebab dia mengharapkan di ujung sana nanti dia akan menuai hasil yang luar biasa. Dengan kata lain, dia akan mendapatkan sesuatu yang pasti di ujung nanti dari setiap harapan dia. Maka harapanlah yang membuat kita bekerja, karena akhir bulan kita akan mendapatkan gaji. Haleluya. Saudara-saudara, pemuda-pemudi yang bekerja, harapanlah yang membuat kamu semangat bekerja, sebab nanti akhir bulan pasti akan mendapatkan gaji. Sebab itu adalah kata firman Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ada seorang tokoh yang bernama Albert Einstein. Dia berkata, belajar dari kemarin, hidup hari ini, dan pengharapan ke depan. Harapan optimis. Dia berkata, saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari kemarin, hidup hari ini, berpengharapan ke depan dengan sesuatu yang optimis. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa harapan kita itu adalah keyakinan kita, kepercayaan kita yang tidak ragu-ragu, yang tidak bimbang, yang tidak khawatir, tapi sungguh-sungguh harapan itu akan kita dapat sesuatu di depan sana. Harapan itu kita akan memiliki sesuatu yang pasti di depan sana. Maka hari ini firman ini memberitahukan kepada kita bahwa berbicara pada hari ini kita telah dibenarkan
oleh kematian Yesus, oleh kebangkitan Yesus. Dan dia akan naik surga. Dia akan menyediakan tempat bagi kita. Sebab firman Tuhan ini katakan, sebab itu kata yang dibenarkan karena iman. Ayat 1 dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Dan pengharapan itu, saudaraku, harus dengan iman. Dan kita beriman dan berpengharapan kepada Yesus kita, Juru Selamat kita, penebus kita, bahwa memberikan kepada kita sebuah kebenaran-kebenaran yang begitu luar biasa lewat kematiannya, lewat kebangkitannya bagi saudara dan bagi saya. Haleluya. Maka hari ini lewat kebangkitan Yesus itu, semua kita yang hadir sungguh-sungguh juga dibenarkan. Sungguh-sungguh sudah dibenarkan oleh kebangkitan Yesus itu. Maka ketika kita sudah benar, tentu sekali akan menjadi layak, menjadi anak Allah, bahkan akan layak menerima mahkota, dan juga akan menjadi layak menerima janji-janji Tuhan, surga yang mulia yang Tuhan janjikan bagi saudara dan bagi saya. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Maka oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, tapi tunggal sampai di situ aja. Penderitaan pasti saudara dan saya alami. Kesengsaraan akan saudara alami dan saya alami selama kita masih ada di muka bumi, di bawah kolong langit. Dan untuk itulah saudaraku, perlu ada pengharapan yang saudara miliki, yang saya miliki, yang kita miliki pada hari-hari terakhir ini, sekalipun kita sudah dibenarkan oleh kebangkitan Tuhan Yesus. Penderitaan itu akan selalu ada. Penderitaan itu akan selalu tiba. Maka untuk itulah Tuhan berikan pengharapan itu bagi saudara dan bagi saya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, jangan kita meletakkan pengharapan kita kepada sesuatu yang dapat diambil dari kehidupan kita. Jangan saudara menaruh pengharapan itu kepada sesuatu yang dapat berubah. Jangan kita menaruh pengharapan itu kepada sesuatu yang bisa nanti diambil dari setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi. Kenapa orang Kristen atau orang percaya atau orang yang sudah memiliki iman pengharapan tapi sering kecewa? Jawabannya karena salah menaruh, karena salah menempatkan pengharapan. Maka oleh karena itu, jangan kita salah menaruh, menempatkan pengharapan yang Tuhan berikan bagi saudara dan bagi saya, supaya saudara dan saya tidak kecewa. Ketika kita salah menaruh, saudaraku, ketika itu nanti diambil dari hidup saudara, dari hidup kita, maka kita akan mengalami sebuah kekecewaan yang begitu dalam, saudaraku yang dikasihi. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita menaruh pengharapan itu tidak benar, yang pertama saudara yang dikasihi Tuhan, jangan taruh pengharapanmu kepada jabatanmu. Kenapa saudara? Ada banyak orang menaruh harapannya kepada jabatan. Sebab kita tahu jabatan itu tidak abadi. Jabatan itu sementara. Maka ketika nanti jabatan itu
diambil, saudara bisa kecewa, kita bisa kecewa. Maka oleh karena itu jangan kita taruh jabatan kita kepada pengharapan kita kepada jabatan. Haleluya. Dan yang kedua, jangan kita taruh jabatan ini kepada relasi. Mungkin ada relasi saudara, ya begitu hebat, ya begitu luar biasa, ya begitu mampu, dan dia begitu sanggup untuk memberikan sesuatu. Tapi suatu ketika relasimu tidak akan selamanya setia kepada saudara. Suatu saat relasimu akan bisa jauh dari engkau. Suatu saat relasimu akan bisa meninggalkan kamu. Maka kamu akan menjadi kecewa. Maka oleh karena itu, jangan letakkan pengharapan itu kepada relasimu. Dan yang ketiga, jangan taruh atau letakkan pengharapanmu kepada anakmu. Kenapa saudara? Bisa saja nanti anak itu tidak mengingat kita, maka kita akan kecewa. Maka tidak heran ada banyak orang tua yang kecewa akan anaknya. Orang tuanya menaruh harapannya kepada anaknya. Dia mau mencoba anaknya menyekolahkan sampai tinggi. Itu juga baik. Sebab itu memang tanggungan orang tua, tanggung jawab orang tua. Tapi orang tua itu terlalu menaruh harapannya kepada anaknya. Dan dia berangan berpikir, ketika nanti anak saya ini menjadi sukses, menjadi benar, menjadi memiliki sesuatu, saya akan senang, saya akan bahagia. Tapi saya sekarang sudah berumur 61 tahun. Ada banyak hal yang saya lihat. Ketika anaknya sudah berhasil, ketika anaknya sudah mendapat menguntungkan, akhirnya bisa lupa kepada orang tuanya, maka bisa mengecewakan orang tuanya. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Yang keluar dari orang tuanya bukanlah sukacita, bukanlah damai, tetapi yang ada keluar mungkin itu caci, mungkin itu kutuk. Mungkin dia berkata, engkau akan seperti nanti akan menjadi tiang garam, mungkin kau nanti akan menjadi batu sirah. Itu mungkin keluar dari orang tuanya, sebab memang orang tuanya sudah lanjut usia yang seharusnya mau diperhatikan saudara-saudara. Maka oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita, sekalipun anak kita darah kita sendiri, dan kita bertanggungjawabkan sampai besar, sampai berhasil, jangan kita taruh pengharapan kita kepada dia. Sebab mungkin nanti anak kita bisa lupa kepada kita oleh banyak faktor saudaraku. Mungkin itu bisa faktor dari pihak yang lain kalau sudah berkeluarga. Mungkin itu faktor ini, faktor itu, dan segala macam. Maka oleh karena itu, jangan kita taruh pengharapan kita ke anak kita. Dan sebaliknya anak, jangan terlalu menaruh pengharapanmu kepada orang tua. Ketika suatu nanti orang tua itu tiada, mungkin kamu akan kecewa. Maka oleh karena itu, harapan yang benar hanya adalah satu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang abadi selama-lamanya. Haleluya. Taruhlah harapanmu kepada dia. Dunia ini adalah hanya sementara. Harapan kita tidak ada di sini. Apa tidak perlu sama orang tua? Perlu. Apa tidak perlu sama anak? Perlu. Apa tidak perlu sama relasi? Perlu. Tapi itu ada batasnya saudara-saudara. Tetapi sesungguhnya pengharapan kita adalah bukan pengharapan kepada mereka. Oleh karena itu saudaraku, hari ini firman ini mengingatkan kepada kita bahwa percaya kepada Tuhan kita, menaruh pengharapan kepada Tuhan kita yang sungguh-sungguh benar, tapi dia sesuatu apapun tidak akan pernah mengecewakan saudara dan mengecewakan saudara. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam firman Tuhan ini dikatakan karena kasih, saya ulangi, dan pengharapan itu tidak mengecewakan.
Tidak mengecewakan artinya tidak memalukan. Pengharapan dari Yesus tidak pernah mempermalukan oleh umatnya. Haleluya. Pengharapan dari Yesus tidak pernah mempermalukan tebusan darah. Pengharapan dari Yesus tidak pernah menelantarkan oleh tebusan darah. Tapi sungguh-sungguh dia memperhatikan, memperdulikan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebab kenapa? Sebab dialah sesungguhnya pengharapan yang benar, yang sejati, saudaraku yang kasih. Dan yang pertama, pengharapan yang benar itu adalah memiliki sesuatu yang luar biasa. Maka kita baca ini di dalam Ibrani 6 ayat 19 dikatakan pengharapan yang benar itu. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang kuat dan aman. Kalau dikatakan aman, berarti dia tidak mengecewakan. Dia menenangkan. Dia memberi damai. Dia memberi ketenangan. Maka dikatakan dalam Ibrani 6 ayat 19 ini, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sauh ini adalah jangkar. Pada umumnya jangkar ini dipakai orang-orang kapal ketika mereka sedang di tengah laut. Ketika terjadi ombak yang begitu besar, yang luar biasa, maka kru-kru atau seluruh pegawai kapal itu akan berlabuh jangkar. Dan jangkar ini, saudaraku, harus sampai ke tubir laut, tidak bisa gantung. Harus sampai ke tubir laut supaya dia menancap, lalu menahan bobot kapal yang begitu berat, berton-ton, mungkin beratus ton. Sekalipun datang itu cuaca, datang itu badai, maka kapal itu tidak akan hanyut dan tidak akan tetap. Maka firman Tuhan mau menggambarkan pada kita hari ini bahwa pengharapan yang benar adalah sauh, adalah jangkar, menggambarkan pribadi Yesus Kristus, pribadi Allah kita yang begitu kuat, yang begitu aman, yang begitu tenang, yang begitu damai bagi setiap kehidupan kita. Nah, kalau kita sudah ada jangkar, apakah tidak ada gelombang? Tentu sekali ada. Tapi saudara-saudara, ketika terjadi gelombang itu, kehidupan kita tidak sampai tergeletak. Kehidupan kita tidak sampai jatuh. Kehidupan kita tidak sampai tenggelam. Sebab kita ada dilindungi oleh sauh atau jangkar atau pribadi Yesus yang mengasihi saudara dan mengasihi saya. Puji Tuhan. Maka oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan salah menempatkan pengharapan. Mari tempatkan pengharapanmu kepada Yesus Kristus. Mari tempatkan
memberikan ketenangan, yang memberikan kesejukan. Bahkan lebih daripada itu, dia mengorbankan dirinya bagi saudara dan bagi saya, hingga saudara dan saya memperoleh damai sejahtera dan sukacita yang luar biasa. Puji Tuhan. Nah, oleh karena itu, mulai hari ini kita harus berpikir dengan berpikir seperti Yesus. Kalau kita sudah rayakan kematian Yesus, kebangkitan Yesus, bahkan nanti beberapa hari lagi kita akan rayakan kenaikannya, lalu kita bertanya, oh kalau begitu amanlah hidup saya, tenanglah hidup saya. Memang tenang, tapi tidak cukup di situ. Seperti saya pembuka tadi, gelombang itu pasti ada, riak-riak itu pasti ada, ujian itu pasti ada. Tetapi saudaraku, disitulah saudara dan saya perlukan adalah pengharapan yang daripada Tuhan, sehingga kita mampu lewati segala sesuatu. Apakah itu begitu berat, begitu pahit, begitu luar biasa, tapi oleh pengharapan itu saudara dimampukan, saya dimampukan, kita dimampukan untuk dapat melewati sebuah apapun itu saudara. Sebab saudara dan saya ada bersama-sama pengharapan kita, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Nah, hari ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa yang membuat kita terombang ambing, saudara-saudaraku, adalah penderitaan. Maka perlu kita tahu, sadari bagaimana saut kita itu, bagaimana jangkar kita itu. Apakah telinga sampai atau hanya separuh? Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, iman kepercayaan kita kepada Yesus jangan separuh, harus sampai sungguh-sungguh 100% kepada kematian, kebangkitan dan kenaikan Yesus. Ketika itu nanti hidup kita akan selalu bimbang, akan selalu ragu dalam mengikut Tuhan. Maka sungguh-sungguh sekali kita katakan bahwa Yesus Juru Selamat adalah Allah Bapa yang sudah mati, bangkit dan naik ke surga, saya 100% mengatakan bahwa dialah harapanku yang sesungguhnya. Jadi pengharapan kita itu, saudaraku, jangan separuh-separuh, tapi kita mau sungguh-sungguh 100% hati kita punya jangkar, yaitu Yesus akan menstabilkan setiap kehidupan kita. Keluargamu akan distabilkan. Haleluya. Kebutuhanmu akan distabilkan. Perjalananmu akan distabilkan. Apa saja akan distabilkan Yesus. Sebab Yesus bertanggung jawab berdaulat akan setiap umat yang telah Dia tebuskan. Kalau minggu-minggu atau bulan yang lalu bahwa kasih Tuhan kita itu tidak separuh, tapi sungguh-sungguh 100% bagi saudara dan bangsa. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, pengharapan yang benar itu kita harus tahu pengharapan itu. Maka ini kita baca Efesius 1 ayat 18. Ada yang menemukan Efesius 1 ayat 18? Demikian firman Tuhan. Supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Apakah ini kemuliaan kemuliaan yang ditentukannya bagi orang-orang khusus. Efesius 1 ayat 18. Supaya kita mengerti, artinya supaya kita tahu pengharapan kita itu. Jadi kita tahu siapa pengharapan kita. Kita harus mengerti pengharapan kita itu apa, sebagaimana pengharapan kita itu, saudara. Kita harus mengerti betapa besarnya, dalamnya pengharapan kita itu, betapa
mulianya pengharapan kita itu, betapa kejayaan pengharapan kita itu, dan betapa mulianya yang ditentukan bagi orang kudus. Betapa tingginya, betapa lebarnya, betapa dalamnya pengharapan kita, dan betapa mulianya yang ditentukan bagi kita orang-orang kudus. Jadi kita harus tahu dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, supaya kita menaruh pengharapan kepada pribadi yang tidak pernah berubah. Siapa yang tidak pernah berubah? Hanya satu, Tuhan kita. Sehingga pujian kita berkata, Tuhan Yesus tidak pernah, Tuhan Yesus tidak pernah. Dahulu, sekarang, sampai selamanya, Yesus kita, dia tidak pernah berubah. Dia tidak pernah berubah sekalipun dia diancam. Dia tidak pernah berubah sekalipun pernah dia diteror. Dan dia tidak pernah berubah sekalipun dia mau dihukum mati. Tapi dia tetap setia. Hanya mungkin saya, saudara, kita yang sering tidak setia kepada Yesus. Haleluya. Dan kita ketahui Tuhan kita itu Tuhan yang setia bagi saudara dan bagi saya. Tuhan yang tidak pernah berubah bagi saudara dan bagi saya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Maka dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 10 dikatakan demikian, saudaraku. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Firman Tuhan katakan, itulah sebabnya kita berjuang kepada juru selamat kita. Di sini dikatakan menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia. Jadi kita itu menaruh pengharapan kepada juru selamat yang hidup, tidak kepada juru selamat yang tidak hidup atau juru selamat yang mati, yang hanya sementara, yang berupa mammon, yang berupa materi. Tapi kita mau menaruh juru selamat yang hidup, yang berupa rohania, yang hidup selama-lamanya, yang tidak dapat dikalahkan oleh apa saja pun, oleh kuasa apa saja pun. Tapi dia selalu mendapatkan kemenangan-kemenangan, sebab dia Allah yang berdaulat, Allah yang berotoritas, yang pencipta langit segala isinya yang ada di muka bumi. Maka firman ini mengingatkan bagi saudara dan bagi saya, sekali lagi kami bacakan, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat manusia, terutama mereka yang percaya. Mereka yang percaya adalah saudara, saya, kita sekalian. Orang-orang percaya yang telah dipanggil, dipilih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, juru selamat kita, saudaraku yang dikasihi. Maka hari ini taruhlah pengharapanmu kepada juru selamat seluruh manusia yang tidak pernah berubah. Haleluya. Dan yang terakhir, yang ketiga, saudaraku, pengharapan kita itu pegang teguh. Mari kita tetap pegang teguh pengharapan kita itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini kita baca di dalam Ibrani
10 ayat 23. Ibrani 10 ayat 23. Ada yang menemukan? Demikian firman Tuhan, marilah kita terus berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Dia yang menjanjikannya setia. Ya, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Yesus menjanjikan setia. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Dia tetap pegang janjinya. Kalau dia katakan A, maka akan A. Kalau dia katakan B, maka B. Apapun yang terjadi, dia pegang setia janjinya itu. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam hidup kita pegang teguh pengharapan itu. Kita pegang teguh pengharapan itu, seperti Yesus tetap setia kepada kita, kepada saudara, kepada dunia ini. Supaya apa, saudaraku yang dikasih Tuhan? Supaya kita mampu melewati setiap penderitaan yang kita alami. Dari pengharapan itu, saudaraku, tidak mengecewakan. Pengharapan itu tidak mengecewakan. Sebab dikatakan tadi, karena kasih Allah tetap. Saudaraku yang dikasih Tuhan, karena kasih Allah tetap dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Ketika pegang tetap setia pengharapan itu, dia tidak akan mengecewakan saudara. Dia tidak mengecewakan saudara. Dia tidak akan mengecewakan kita. Karena apa, saudara yang dikasih Tuhan? Karena kasih Allah, maka saudara tidak akan kecewa. Amin. Karena kasih Allah, Dia memberikan anaknya, maka dunia tidak akan kecewa. Maka orang percaya tidak akan kecewa. Maka orang beriman tidak akan kecewa. Maka anak-anak Tuhan tidak akan kecewa. Karena kasih Allah. Dan selanjutnya dia katakan, dicurahkan. Karena kasih Allah dicurahkan. Artinya berbicara tentang dicurahkan, yaitu akan melimpah, yaitu akan meluber, yaitu akan luar biasa. Kasih Allah itu tidak diteteskan. Jadi kasih Allah itu, saudaraku, tidak diteteskan. Taksa dan saudi-saudi. Tapi kasih Allah itu penuh, luar biasa, melimpah. Dengan kata lain, kasih Allah itu tidak pernah dibatasi. Makanya menurut harta mengaleo dan sasaran dileo terus. Maka ada istilah Ebenezer. Kalau hari ini, besok, lusa terus. Haleluya. Masa dari rumah kalian tak so. Menurut ini mungkin aure mana. Tapi Tuhan kita tidak. Kalau Tuhan sudah kasih, Dia kasihkan itu full. Dia tidak pandang wajah, Dia tidak pandang muka. Tapi sekali Dia berikan, Dia berikan. Maka dikatakan dalam firman ini,
saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Oleh apa saudaraku? Oleh Roh Kudus. Haleluya. Dan orang yang sudah memiliki, yang punya Roh Kudus itu saudaraku, yang dikasih Tuhan, dia akan memiliki pengharapan yang luar biasa. Sebab Roh Kudus akan membimbing, Roh Kudus akan menuntun, Roh Kudus akan menyesatkan, Roh Kudus akan memberikan jalan-jalan keluar bagi setiap orang yang mengalami penderitaan itu, saudaraku yang dikasih. Maka hari ini, firman ini datang kepada kita bahwa kasih Allah itu dicurahkan adalah 100%. Kasih Allah itu dicurahkan adalah berlipat ganda. Maka itu akan kita miliki, saudara miliki hari ini dan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, pengharapan kita adalah Yesus Kristus. Dan yang kedua, pengharapan kita harus kita mengerti dan kita harus tahu. Dan ketiga, pengharapan kita harus kita pegang teguh, sebab Dia tidak pernah ingkar janji, tapi sungguh-sungguh ada senantiasa bersama saudara dan bersama saya. Oleh apapun yang saudara alami, yang kita alami, sampaikan kepada yang memiliki pengharapan kita itu. Dia mampu, dia sanggup memberikan jalan keluar bagi saudara. Apapun saudara yang alami, apakah itu lewat penyakit, apakah itu lewat ekonomi, apakah itu lewat usaha, semua ada problem. Tapi ketika saudara memberikan dan menerapkan kepada pengharapan, yaitu Yesus Kristus yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama, Dia mampu, dia sanggup memberikan jalan keluar bagi saudara dan saya. Sampai nanti Dia datang kali kedua ke tengah dunia, menjemput setiap orang yang setia dan percaya kepadanya. Firman Tuhan tadi, terutama kepada yang percaya kepadanya. Maka kita pegang terus kepercayaan kita kepada Yesus kita. Sekali kita percaya kepada Yesus, tetap percaya Yesus. Jangan mau digoda oleh siapapun, oleh apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Puji Tuhan, termulia Tuhan, hari ini kekal untuk selamanya. Haleluya.